Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam khalidah, tahiyyatus salamah, tahiyyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salatu wassalam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya, tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita, berkah hidup kita, berkah umur kita, berkah harta kita, berkah dunia kita, dan berkah akhirat kita. Yang dengan keberkahan itu maka Allah akan merahmati kita, sehingga dengan rahmatnya Allah akan himpunkan kita bersama dengan orang yang kita cintai di dunia ini, di akhirat nanti di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala dikasih tema tentang tazkiyatun nafs. Tema yang cukup berat, tema yang nggak boleh main-main nyampeinnya. Tapi tentu bukan berarti lantas serius banget akhirnya tegang. Tema yang tidak asing buat orang Indonesia. Kenapa? Karena bagi bangsa kita ada istilah lain yang sudah sejak lama ada. Biasanya kalau bab-bab tazkiyatun nafs itu dibahas di kalangan tasawuf, di kalangan sufi. Nah, namun kemudian tidak sedikit para ulama yang mencoba untuk membersihkan bab-bab tazkiyatun nafs, bab-bab tasawuf dari unsur-unsur yang takalluf, yang agak berlebihan dalam bab-bab tertentunya. Maka kemudian lahirlah satu terminologi baru, bukan terminologi baru juga, tapi kemudian dikenal dengan istilah yang baru, yaitu tazkiyatun nafs. Kitab-kitabnya banyak sekali, dari mulai salah satu yang menjadi salah satu pelopornya itu adalah Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, seorang ulama yang dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Jadi nggak sembarangan. Kalau ada orang-orang yang memandang sebelah mata kepada Imam Al-Ghazali dengan banyak sematan-sematan istilah julukan yang rasanya tidak pantas diberikan kepada seorang Imam Al-Ghazali, maka yang seperti itu seharusnya malu sendiri. Karena sebutan atau julukan Hujjatul Islam bukanlah pengakuan Imam Ghazali sendiri, tapi pengakuan dari para ulama di zamannya dan setelahnya. Hujjatul Islam itu artinya, hujjah itu argumentasi. Jadi argumentasi Islam, artinya dia orang yang sangat cerdas, dia orang yang sangat pintar. Ulasan-ulasannya, ajaran-ajarannya di dalam kajian-kajian maupun di dalam kitabnya itu menunjukkan kecerdasan beliau dalam bab Islam, dalam hal keislaman. Beliau seorang ahli hadis, ini yang banyak tidak dikenal, diketahui oleh orang. Orang melihatnya beliau hanya sebagai seorang ahli sufi, karena memang beliau salah satu pelopornya. Tapi di ujung hayatnya beliau mencoba untuk memperbaiki apa-apa, atau yang tadi saya istilahkan membersihkan apa-apa yang kemudian dianggapnya tadi babnya takalluf dalam bab tasawuf. Dan kitabnya yang monumental adalah
Ihya Ulumuddin. Walau kemudian banyak yang mengkritik kitab ini, tapi kritikan itu tidak kemudian merendahkan kitab ini dalam hasanah pemikiran Islam. Kitab inilah yang kemudian menjadi fondasi awal dari bangkitnya kelemahan kaum muslimin setelah perang salib yang pertama terutama, hingga kemudian perlahan tapi pasti mentalitas dan moralitas kaum muslimin itu bangkit lagi, sehingga dilanjutkan oleh Salahuddin dengan membangun dari sisi kekuatan kemiliterannya, sehingga akhirnya terjadi perang salib yang kedua dan akhirnya kaum muslimin kembali bisa merebut Baitul Maqdis yang sempat diambil alih di saat perang salib yang pertama. Dan kemudian banyak generasi-generasi setelahnya yang menulis kitab-kitab tentang tazkiyatun nafs. Nah, Bapak Ibu sekalian berkat Allah, tazkiyatun nafs itu artinya pembersihan jiwa. Kenapa dia tadi bisa berefek pada satu kekuatan dan kebangkitan umat? Karena memang bangkitnya jiwa seseorang itu berawal dari kebersihan jiwanya. Kalau kita mau perhatikan, di berbagai belahan bumi Islam, di Turki, termasuk di Indonesia salah satunya, di zaman-zaman penjajahan dahulu, itu kalangan-kalangan sufi, mereka lah yang tidak sedikit kemudian menjadi garda terdepan dalam perjuangan melawan penjajah. Sehingga kemudian dia mengatakan seakan, saya katakan seakan, yang terjadi di kalangan sufi hari ini itu seperti mengalami missing link, ada jalur yang hilang. Sufi-sufi dulu tuh heroik, punya semangat jihad yang luar biasa. Tapi hari ini seakan-akan kayaknya asik dengan dirinya sendiri. Padahal seharusnya membersihkan jiwa itu dan membuat dia kemudian punya sense yang makin kuat terhadap agama ini dan terhadap umat ini. Bukan kemudian asik dengan dirinya sendiri. Jamaah sekalian milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi awal proses tazkiyah juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai ketika dia kecil, proses pembelahan dada itu dalam rangka tazkiyah, membersihkan dengan cara fisik. Dibelah dadanya, kemudian dibersihkan jiwanya, dibersihkan hatinya. Tapi pembersihan secara non fisik itu juga tercermin di dalam surat yang kedua yang turun setelah surat Al-Alaq. Setelah diangkat menjadi nabi, kemudian tidak turun ayat setelah itu. Dalam satu riwayat dikatakan hampir 6 bulan tidak turun, dan itu cukup membuat Rasulullah agak galau gitu. Ini kemana nih? Kok nggak ada lagi ayat yang turun? Karena diangkat doang, tapi kerjanya apa nggak jelas gitu. Kalau orang kalangan tertentu justru senang gitu diangkat, gak ada kerjaan gitu. Yang penting terima gaji gitu. Nah, jemaah sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian akhirnya turunlah surat Al-Muzammil. Dan surat Al-Muzammil itu adalah surat yang babnya adalah tazkiyatun nafs. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Hai orang yang berselimut, kata Allah, qumil laila illa qalila, bangunlah kalian di malam hari kecuali sedikit saja, enggak usah banyak-banyak. Nisfahu, setengahnya malam, awin kusminhu, atau tambahkan sedikit dari setengah
sedikit dari setengah itu maksimal 3/4 atau 2/3 lah. Qalilah atau kurangnya sedikit dari setengah, 1/3. Makanya kemudian lebih familiar di kita adalah 1/3. Karena memang biasanya ngambil yang minimal 1/3-nya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Auzid alaihi atau tambahkan tadi, tambahkan sedikit, jadi kurangi sedikit atau tambahkan sedikit. Warattilil Qur'ana tartila, dan kemudian baca Al-Qur'an dengan tartil. Jadi SOP-nya bangun malam itu ambil wudu, tahajud, zikir, wirid, doa, habis itu baca Quran. Itu SOP-nya gitu. Standar operating procedure gitu. Jadi kalau mau bicara agar bangun malam itu ngefek ke kita, ke perbaikan diri kita. Kenapa? Allah katakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Karena Allah akan menurunkan qawlan tsaqila, perkataan yang berat untuk dalam konteks ayat itu untuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan perkataan yang berat itu apa? Satu diantaranya nanti turun surat berikutnya, yaitu surat Al-Mudaththir, yaitu perintah untuk berdakwah. Itu berat. Jadi tazkiyah itu fondasi untuk berikutnya adalah berdakwah. Bukan tazkiyah lantas selesai, lantas asik wirid zikir sendiri gitu di mihrabnya masing-masing terus gak peduli dengan masyarakat, gak begitu. Yang namanya tazkiyatun nafs itu hanya awalan. Dia basic, dia fondasi untuk memperkuat jiwa kita, yang dengan itu maka kemudian kita siap untuk berdakwah keluar, untuk melakukan proses taslih, proses memperbaiki umat dari segala keterpurukan dan keburukan yang ada pada tubuh umat ini. Jadi nggak kemudian asik ya, mending gua ke masjid, orang lain mau bodo amat gitu. Nggak begitu. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena sesungguhnya kata Allah, bangun malam itu dan bacaan di malam hari itu lebih efektif untuk membangun jiwa kita, untuk menyuburkan jiwa kita. Coba rasain baca Quran habis tahajud sama baca Quran tengah hari gitu atau siang, rasanya beda Pak. Walaupun kita nggak ngerti gitu ya, tapi rasanya beda. Ada sentuhan-sentuhan Rabbani yang akan kita rasakan, sentuhan-sentuhan ilahiyah yang kita rasakan. Ada sentuhan-sentuhan Qur'ani yang kita rasakan di malam hari. Dan Allah katakan lebih mudah untuk khusyuk ya kan, dibanding siang. Kalau malam itu, karena siang itu kita sibuk, banyak yang dipikirin, agenda udah menunggu. Tapi kalau malam mau ngapain? Paling yang menunggu di samping kita kan gitu. Nah, Bapak sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala. Jadi babnya tazkiyatun nafs itu fondasi. Ibarat kita bangun rumah, kalau fondasinya nggak kuat, tuh rumah ntar roboh. Jadi begitu pula seorang mukmin gitu. Tazkiyatun nafsnya belum dibangun, udah belajar macam-macam gitu, tanpa proses tazkiyah. Ibaratnya ini air nih, misal nih, ini air kotor gitu. Kita mau bikin teh, langsung aja kita masukin teh sama gula diaduk. Kan rasanya nggak enak kalau airnya harus kotor. Kita lihat kotornya, mau minum juga geli gitu. Tapi dibersihin dulu. Udah bersih, baru bikin apa aja, mau teh, mau kopi, pasti enak rasanya. Atau gelasnya lah yang kotor. Maka dibersihin gelasnya, wadah. Nah begitu pula ketika kita bicara tentang tazkiyatun nafs. Jadi saya tidak mau habis bahas atau kajian tazkiyatun nafs lantas kemudian lingkungan saya jadi sepi gitu. Sepi karena masing-masing asik dengan dirinya sendiri, nggak peduli sama sekitar, sama justru
habis kita bicara tazkiyatun nafs, kita makin semangat untuk meramaikan dan menyemarakkan kampung kita sehingga menjadi kampung kebaikan. Karena seorang mukmin itu bukan sekedar menjadi salihin, tapi dia harus menjadi muslihin. Bukan sekedar menjadi orang baik, tapi menjadi orang yang menyampaikan dan mengajak orang lain pada kebaikan. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingin memulai lagi juga dengan satu buah ayat di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Tadi imam subuh di masjid saya juga di ujung salat, di ujung rakaat kedua itu berakhir dengan ayat ini. Ketika Allah katakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, kata Allah. Allah bertanya kepada kita. Bukan berarti Allah enggak tahu, Allah Maha tahu. Tapi Allah bertanya di sini dalam arti heran sama kita gitu. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian ingkar sama Allah? Kenapa kalian kafir dari agama ini, dari Allah Subhanahu wa taala? Kaifa takfuruna billah? Artinya gak ada alasan yang seharusnya bisa bikin kalian tuh ingkar dari Allah gitu. Kemudian Allah kasih alasannya, bahwa kita gak punya alasan tuh dikasih hujahnya, dikasih argumentasi. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Padahal dulu kalian itu amwatan, mati, dalam keadaan mati. Fa ahyaakum. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum. Kemudian Allah mematikan lagi. Summa yuhyikum. Dan kemudian Allah menghidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Bapak sekalian, ada 4 fase. Dan 4 fase ini 2 kematian, 2 kehidupan. Mati, hidup, mati, hidup. Jadi proses kita yang kita lewati itu adalah mati dulu, bukan hidup dulu. Mati. Dan kematian yang pertama itu disebut dengan al-adam, fase ketiadaan. Kita nggak ada sebelumnya. Jadi matinya itu artinya kita nggak ada. Itu sebabnya saya pernah sampaikan di sini atau tidak di pertemuan yang lalu kalau tidak salah, bahwa salah satu nikmat yang awal-awal sekali kita dapat, yang dari nikmat itulah kemudian kita bisa memperoleh nikmat-nikmat yang lain, adalah ketika Allah mengadakan kita. Allah menjadikan kita dari gak ada jadi ada. Kenapa? Karena ketika Allah menjadikan kita ada, maka berarti Allah memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk menjalani setiap kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah berikan, hingga berujung kepada kenikmatan yang paling besar, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mati al-adam, setelah mati kemudian dihidupkan, itu yang disebut dengan kehidupan. Setelah hidup dimatikan lagi, itu yang disebut dengan kebinasaan. Binasa kita, mati kita. Setelah itu baru kemudian fase dihidupkan lagi, yang namanya kebangkitan. Fenomena ini seharusnya membuat kita sebagai seorang beriman itu berpikir bahwa dari sebuah rangkaian nggak ada lagi dengan nama yang beda-beda, tiada, hidup, mati atau binasa, bangkit. Berarti antara satu term ke term yang berikutnya, satu fase ke fase berikutnya, itu ada kaitan, ada keterhubungan. Ketika kita bicara hidup dan kehidupan, itu memberikan kesadaran kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus kita buat. Hidup itu peristiwanya, kehidupan itu prosesnya. Kita hidup adalah sebuah peristiwa, kita hidup. Tapi proses kita menjalani hidup disebut dengan kehidupan.
Mati itu peristiwanya, tapi kematian itu adalah prosesnya. Ketika kita bicara tentang hidup yang pertama, hidup dan kehidupan, maka berarti kita harus sadar bahwa pasti ada tujuan Allah hidupkan kita. Nggak mungkin iseng gitu. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kita mau tahu tentang siapa kita, ya, tentang apa hakikat kita sebagai manusia, man anta, siapa kita, siapa kamu, maka jawablah 3 pertanyaan. Min aina, limaza ji'ta, ila aina. Dari mana kita berasal, terus mau ngapain kita nih sekarang, terus kita kemana akan kembali. Seperti itu. Ketika bicara dari mana asal, mau ngapain dan kemana akan balik, berarti antara kita mau ngapain dan kemana kita akan balik itu pasti ada kaitannya. Dan ketika bicara mau ngapain, berarti kita harus ngapain gitu. Berarti selama hidup kita harus melakukan sesuatu. Apa sesuatu itu? Dan ketika apa sesuatu itu, maka disitulah kemudian kita dituntut untuk mengenal. Kenapa? Karena fase setelah itu ada yang namanya mati dan kematian. Ketika kita sadar ada mati dan kematian, berarti apa yang akan kita buat di dalam hidup dan kehidupan ada batasannya. Ya, nggak bisa selamanya. Ada berhentinya dan kemudian selesai. Maka ketika kalau kita bicara tentang urusan dunia, selama hidup kita bekerja, kita melakukan sesuatu untuk dunia, maka kita harus sadar bahwa ada batasnya loh. Ketika kita sadar ada batasnya, maka kita tidak akan lalai gitu. Targetnya begini. Wah, ada limitnya nih, cuma sampai sekian. Berarti gue nggak boleh santai. Seperti itu. Kenapa? Dia harus dicapai. Kalau nggak sesuai dengan batasan waktu, gagal namanya. Makanya di dalam ilmu manajemen itu sedikit saja ada kan teori dasarnya itu namanya SMART gitu. Specific, measurable, attainable, kemudian reliable dan timetable. Ada timetable-nya, ada batasan waktunya. Tapi ketika kita bicara konteks urusan akhirat, hidup di dunia buat akhirat, berarti apa? Untuk bab akhirat sama ada batasannya juga. Sampai kapan? Kenapa? Ada fase di mana semua berhenti. Dan setelah mati dan kematian ada fase kehidupan setelah kematian. Ketika kita bicara mati dan kematian, ada proses berhenti dan ada proses menuju berhenti. Makanya nanti kita kenal husnul khatimah dan su'ul khatimah. Itu kan bicara proses kematiannya, bukan peristiwa matinya. Peristiwa mati semua akan mati, tapi gimana matinya itu tergantung dari apa yang dibuatnya ketika di fase hidup dan kehidupan. Nah, ketika ada yang namanya kehidupan setelah kematian, kita akan berpikir kalau hidup lagi setelah mati, mulainya dari mana? Kan nggak mungkin dari nol lagi gitu. Kayak di pom bensin, mulai dari nol ya Pak. Pasti nyambung. Maka pada saat itu kita sadar, oh ada kaitan antara hidup sebelum mati dengan hidup setelah mati. Apa yang kita lakukan di masa hidup sebelum mati, itulah yang akan jadi titik awal kita di hidup setelah mati. Makanya di dalam satu riwayat dikatakan bahwa manusia itu akan dibangkitkan nanti sebagaimana akhir hidupnya. Seperti itu. Dan akhir hidupnya mencerminkan proses hidupnya. Gitu. Jadi gimana proses kita menjalani hidup, itu tercermin nanti akhir kematian kita itu seperti apa, itulah. Nah, akhirnya kita seperti apa? Seperti itulah nanti kita akan dibangkitkan. Jadi modal awal. Maka pada saat itu kita akan berpikir, berarti apa yang saya kerjakan, baik dalam urusan dunia ataupun akhirat, dia harus menembus
batas kematian itu. Artinya apa? Enggak kemudian apa yang kita lakukan selesai setelah mati, kemudian enggak ngefek apa-apa setelah dibangkitkan lagi. Harus ngefek. Ibarat nabung, ya. Ibarat nabung. Gimana caranya kita nabung di bank yang sekalipun kita keluar dari Indonesia, kita tetap bisa tarik tunai. Jangan ketika keluar dari Indonesia nggak bisa tarik tunai gitu. Buat apaan tuh uang disimpan banyak kalau kemudian di luar kita nggak bisa ambil tuh uang. Sehingga ketika kita melakukan apapun di dunia ini, begitu keluar dari dunia, kita bisa tarik tunai itu apa yang udah kita lakukan itu. Sejauh ini bisa dipahami? Agak berat memang, tapi nanti pelan-pelan makin berat. Makanya saya pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian mendengarkan Allah SWT. Cukup deh segitu aja, ntar malah puyeng. Saya ingin masuk ke pembukaan berikutnya. Ini sampai ada beberapa pembukaan nih, belum masuk ke isi. Beberapa pembukaan. Tadi pembukaan pertama, sekarang pembukaan kedua. Kelahiran. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran, ya, saya biasanya ngisi ini kalau di lagi acara tazkiyah takziah. Kalau diminta ngisi takziah di kukusan, biasanya saya sampaikan. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran, bukan dalam surat, di dalam Al-Quran itu setidaknya ada 3 ayat, Pak. Di dalam 3 surat, yang 3 ayat itu kalimat pertamanya itu sama persis. Cuma ujung-ujungnya yang berbeda. Tapi kalimat pertamanya itu sama persis. Dalam surat Al-Imran 185, dalam surat Al-Ankabut ayat 57, dan Al-Anbiya ayat 35. Gimana bunyi di awalnya? Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi kalau mau ngebersihin harus mulai dari situ, supaya nanti semangat ngebersihin. Karena kalau nggak mulai dari sini, terbiasa-biasa aja. Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau di dalam Al-Imran 185, wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa itu ingat katanya, kullu nafsin, bukan kullu jasadin. Setiap yang berjasad, bukan. Tapi kullu nafsin, setiap yang berjiwa. Za'iqatul maut, dia akan ngerasain yang namanya mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahala kita. Mafhum muwafaqahnya, kalau disempurnakan pahalanya, berarti disempurnakan juga balasannya. Baik yang baik ataupun yang buruk. Artinya apa yang kita dapat hari ini, Pak, baik dalam bentuk kebaikan ataupun keburukan, itu baru down payment, baru DP, uang muka. Karena akan disempurnakannya nanti di akhirat, kata Allah. Yang namanya uang muka biasanya banyakkan apa dikitan daripada total keseluruhan yang harus dibayar. Dikit. Harga motor 24 juta, DP-nya 800.000. Iya kan? Jadi bagi yang mendapatkan banyak kebaikan, jangan puas dulu, karena akan ada berlipat kebaikan yang kita dapat lagi nanti. Pun begitu sebaliknya. Yang dapat sedikit keburukan, jangan segini mah bisa tahan. Jangan senang dulu. Baik sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di ayat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi, ya kan? Bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah akan menguji kita dengan kebaikan, syarri wal khairi, keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Pun begitu di ayat Al-Ankabut 57, kullu nafsin za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Ujungnya hampir mirip dengan yang
yang sebelumnya dengan Anbiya 35. Nah, jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang berjiwa itu akan mati kata Allah. Jadi jangan pernah mikir bakal hidup terus. Semua kita punya jiwa. Dan Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Yang disasar, yang diincar, yang dikeker sama bab kematian itu adalah jiwa kita, Pak. Bukan jasad kita. Makanya mau jasadnya cakep atau enggak, kuat atau lemah, ya kan, kencang atau kendor gitu, nggak ngaruh. Karena bukan itu yang disasar sama kematian, tapi jiwanya. Makanya kemudian Allah katakan lagi dalam surat Al-A'raf ayat 34. Kata Allah, "Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Setiap umat itu punya batasan waktunya. Ajal itu batas, batas akhirnya. Faiza jaa ajaluhum, dan ketika batas itu, akhir itu, ajal itu sudah datang, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dia tak akan bisa mengakhirkan atau mengawalkan. Kalau enak kita tak bisa perpanjang, kalau buruk kita tak bisa percepat. Sehingga diriwayatkan ada 4 malaikat yang mengawal kita, kiri kanan depan belakang. Yang di kiri dan kanan tugasnya mencatat amal kita, yang depan belakang tugasnya menjaga kita. Supaya apa? Kalau belum waktunya mati, walaupun kita kena musibah, kena bencana, kita gak akan mati, Pak. Nah, kita banyak dengar cerita, ya kan, ada bayi kena tornado, bapak emaknya ada yang mati, dia gak mati karena emang belum waktunya mati. Ada malaikat yang melindunginya. Jadi bunuh diri jangan anggap pasti mati, enggak. Kalau belum waktunya mati, kita akan dijagain supaya gak mati. Cuma efeknya udah ketahuan, akibatnya. Baru sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, nggak akan dimajuin, nggak akan dimundurin. Artinya nggak ada kaitannya sama fisik gitu. Mau udah putih semua, kalau belum waktunya mati ya kagak mati. Walaupun masih hitam semua gitu, masih di dunia hitam gitu. Kalau ada waktunya mah ya lewat juga. Saya bukan berarti bakal, ya kan, dibandingkan bapak-bapak sebagian, saya lebih muda daripada bapak-bapak. Tapi bukan berarti kemudian bapak-bapak bisa duluan, saya belakangan. Begitu pula sebaliknya, bukan berarti saya belakangan. Mas, Ustaz ada sering bilang ibu di sini. Bakal sering ngomong begitu soalnya. Ada kejadian soalnya. Yang penting jangan tatayur, Pak. Ya. Tatayur itu salah satunya itu. Kita ada suara burung gagak, tanda apa nih ya? Ada. Itu bagian dari kemusyrikan soalnya. Ya. Saya juga pernah digitin juga, seperti itu. Nggak akan mempercepat dan nggak akan memperlambat. Kalau udah waktunya mah mati aja. Kalau belum waktunya, ya, santai aja kan. Baru sekali mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah katakan lagi dalam An-Nisa ayat 78, apa kata Allah? Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Baru sekalian mereka Allah SWT, aina ma takunu, dimanapun kamu berada, kata Allah, yudrikumul mautu, kematian itu akan mendapatimu.
walau kuntum fi burujin musyayyadah, walau kamu bersembunyi di dalam burujin. Diterjemahkan itu benteng musyayyadah, yang kokoh. Ada dua kata kunci di dalam ayat ini, Pak. Yang pertama, yudrikumul mautu, kematian akan mendapatimu. Kata yudrik, ya kan? Yudrikum, yudrikumul maut, ya. Itu juga bermakna mengenali kamu. Karena dia kenal, dia akan dapatin kita. Dan burujin, buruj itu secara bahasa artinya adalah bangunan yang tinggi atau menara. Yang namanya bangunan tinggi atau menara, ya, itu biasanya kan banyak lantai kan. Setiap lantai ada banyak ruangan. Jadi di dalam bangunan yang tinggi itu pasti ada beratus-ratus bahkan beribu ruangan. Artinya apa? Ketika Allah katakan, sekalipun kamu bersembunyi di dalam salah satu ruangan di antara ribuan ruangan yang ada, tetap kematian itu akan bisa menjumpaimu tanpa tertunda sekalipun. Kita sembunyi di lantai 100 di ruangan terakhir, yang namanya malaikat maut enggak kemudian dari lantai 1 periksa ke kamar satu gitu. Bakal mati juga, tapi paling enggak akhirnya kita mikir, paling enggak ketunda kan. Kalau lantai 1 seharian, lantai 2 seharian, berarti ketunda 100 hari. Enggak. Karena apa? Disebut oleh Allah, yudrikumul mautu. Yang diincar kan bukan jasad kita, tapi jiwa kita. Sementara malaikat sudah mengenali jiwa kita. Ibaratnya Pak, ya. Kita mobil-mobil modern hari ini kan dia punya GPS. Kalau hilang, nyarinya gampang. Sama, jiwa kita itu seperti GPS. Di GPS-nya malaikat maut. Jadi mau kita sembunyi dimanapun, ngumpet dimanapun, itu udah ketahuan posisinya di sini. Jadi nggak perlu disisir lagi dari bawah. Udah ketahuan dia ada di lantai sekian di ruangan yang ini, langsung di sana. Jadi udah connect gitu. Jadi nggak akan bisa sembunyi, kata Allah. Sekalipun tadi di bangunan yang tinggi dan ruangannya banyak sekalipun, nggak akan bisa menunda kematian kita. Kemudian di ayat yang lain di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8 Allah katakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu." Tafirruna minhu fa inna mulaqikum, kata Allah. Qul innal mautah, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kematian itu allazi tafirruna minhu. Kematian itu adalah sesuatu yang manusia itu, yang kalian itu tafirru, lari darinya. Fa'innahu, maka sesungguhnya mulaqikum, dia akan menemui kamu. Kematian itu seperti bayangan Pak. Mau kencang kayak apapun kita lari 100 km per jam, 200 km per jam, 1000 km per jam, nggak bakalan ketinggalan dia. Iya kan? Emangnya laki-laki gitu, bisa menembak lebih cepat dari bayangannya gitu, sehingga dia bisa nembak bayangannya sendiri. Kita lari 100 kilo, tuh bayangan 100 kilo juga. Sehingga kemudian dalam satu hadis diriwayatkan, kematian itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti seekor musang yang lari menghindar dari bumi, dari amarah dan amukan bumi. Dia lari sekencang-kencangnya, bumi mengatakan mau lari kemana ente? Dia lari sekencang-kencangnya sampai kemudian dia kecapan, dia masuk ke dalam lubangnya, bumi muncul di sana. Dia lari lagi sampai akhirnya dia mati. Kenapa? Dia tinggal di bumi. Kematian itu nggak mungkin bisa kita tinggalkan, Pak. Semakin cepat kita meninggalkannya, semakin cepat dia mendekati kita. Makanya Allah katakan fa'innahu mulaqikum. Itu kata dasarnya liqa. Liqa itu nih kayak kita nih ketemu nih liqa, face to face. Dia akan tetap ada di dekat kita gitu.
Di dalam ayat lain Allah mengatakan, wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, kata Allah. Wa tattakhidu, dan kamu membangun atau membuat masani'a. Masani'a itu bentuk jamak dari masna, yang artinya kalau di terjemahan Quran itu benteng juga. Burujin musyayyadah, benteng yang kokoh. Masani'a di terjemahan juga benteng-benteng. Tapi kan nggak mungkin artinya sama, katanya beda. Yang satu buruj, yang satu masna gitu. Pasti artinya beda. Karena bahasa Indonesia terbatas, maka kemudian ya nggak ada kata lain yang bisa dipilih gitu. Tapi secara bahasa yang namanya masani'a itu bentuk jamak dari masna, dan masna itu artinya pabrik, Pak, atau tumbuhan, tanaman. Pabrik itu memproduksi sesuatu kan, menghasilkan sesuatu. Tanaman menghasilkan sesuatu. Maka kalau pabrik sementara dia punya makna juga tanaman, berarti pabrik itu menghasilkan bahan pangan gitu. Jadi pabriknya bukan pabrik motor gitu. Pabriknya pabrik makanan lah gitu. Apa yang dengan makanan itu manusia makan. Dan disebut masani'a, pabrik-pabrik, berarti banyak. Allah katakan, wa tattakhiduna masani'a, dan kalian membangun pabrik-pabrik, membangun banyak sekali tempat-tempat yang memproduksi makanan. La'allakum takhludun, yang dengan apa yang kalian bangun itu kalian berharap la'allakum takhludun, kalian akan menjadi abadi gitu, hidup selamanya, nggak bakal mati-mati. Kenapa? Yang namanya makanan biasanya orang berpikir, kalau gua lapar, kalau gua nggak makan, gua bisa lapar. Kalau laparnya kelamaan, kelaparan. Kalau kelaparan bisa mati gitu. Maka supaya nggak mati, makan yang benar, makan yang banyak. Maka untuk nggak mati, manusia bikin semua hal yang bisa dimakan, yang dengan makan itu dia nggak mati gitu. Di postingan salah satu grup WhatsApp saya, resep panjang umur. Olahraga, minum ini, saya bilang ada resep panjang umur. Ya, umur mah kalau udah habis, ya habis juga. Mau di resep-resep itu bagaimana juga kagak ngaruh. Yang ada resep sehat, sehingga ya kan, umur kita dihabiskan produktif dengan kesehatan dan kerja, atau sakit terbaring nggak ngapa-ngapain. Itu yang ada. Tapi kalau mati, yang terbaring juga bakal mati. Kalau yang terbaring, dia kata Allah umurnya panjang juga panjang gitu kan, gelepar nggak ngapa-ngapain. Yang sehat, badannya kekar gitu, olahraga terus, minum jus terus, segala macam, sehatnya kayak apa. Kalau kata Allah mati, nggak perlu sebab mati dia. Tapi manusia berpikirnya begitu. Kenapa manusia berpikir dia bisa lari meninggalkan kematian? Kenapa manusia berpikir dia bikin makan yang banyak, dia nggak mati? Kenapa manusia berpikir menyembunyikan diri, maka dia nggak akan mati? Karena yang ada di kepala manusia, mati itu yang disasar adalah tubuhnya. Iya kan? Tubuhnya yang disasar, ditusuk mati. Ya kan? Dipukulin mati, diracun mati, nggak makan mati. Yang dipikir manusia mati itu menyasar tubuhnya, maka dia jaga tubuhnya. Dia makan supaya tubuhnya sehat, dia sembunyi supaya tubuhnya terselamatkan, dia lari supaya tubuhnya tidak terkejar. Makanya cara manusia itu tabiatnya takut sama mati. Tapi akhirnya karena salah persepsi tentang kematian, maka yang dijaga dan dilindungi tubuhnya. Udah mulai putih semua, takut dicat jadi hitam. Padahal mau dicat hitam, cat apa juga kalau ada waktunya mah hitam juga. Udah mulai kendor, ditarik-tarikin gitu kan. Pakai anti aging segala macam. Kenapa? Takut mati kan? Ya, pakai anti aging, nyemir rambut segala macam. Itu ujungnya karena satu, takut mati. Betul nggak? Awet muda tuh bahasa antaranya saja. Gitu. Putih
Putih itu tanda tua, tua berarti dekat mati. Supaya nggak kelihatan tua, dihitemin. Wah, akhirnya dia jadi nggak tahu diri malah, berasa muda terus. Iya kan? Ketika kemudian yang disasar oleh kematian adalah jiwa kita, dan kita nggak mungkin meninggalkan dia, dia selalu ngintilin kita, dia akan menemui kita, dia selalu bersama kita. Maka kita nggak perlu menghindari kematian, kita nggak perlu paranoid sama kematian, atau bahkan kita melawan kematian. Tadi itu dengan nyemir rambut itu melawan kematian kan sebenarnya. Salah satu upaya melawan kematian. Nggak perlu dilawan, bersahabatlah dengan kematian, Pak. Bersahabatlah dengan kematian. Enggak, kita nggak bisa menghindar, iya nggak? Ngumpet di mana ketahuan, lari dapat. Ya gimana? Mau nggak mau dah, gitu. Daripada bersamanya kita selalu bersama tapi dengan ketakutan, kan lebih baik kita bersahabat dengan dia, kan begitu. Nggak ada pilihan lain. Bersahabatlah dengan kematian, seakan-akan kita berkata, hei maut, kita bakal ketemu. Jadi tenang aja, itu ya tenang, gua gak bakal lari. Kita bakal ketemu, kita di teman. Tapi yang ingin aku pastikan adalah ketika engkau datang menjumpaiku, maka itulah kondisi terbaikku di dalam kehidupan. Begitu cara bersahabat dengan kematian. Bikin perjanjian dalam tanda petik gitu ya, dengan kematian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara membuat kita bersahabat dengan kematian, saya sering ingat mati. Kan begitu kan? Makanya ada istilah cinta tumbuh apa CBSA. Cinta bersemi saat aktif, saat bersama. Orang yang awalnya nggak suka, tapi kalau sering bersama, lama-lama bisa tumbuh cintanya. Makanya hati-hati bapak-bapak di kantor. Ibu-ibu juga hati-hati. Udah jelas dia lama di sono gitu. Ya. Terus begitu dia datang ke rumah kita seadanya gitu. Tidak lebih baik daripada yang di sono gitu. Di sono kan, ya kan? Dia berdandan, ya kan? Cantik, ya kan? Wangi. Begitu pulang, bawa pakai daster, sobek-sobek pula, gitu kan? Rambut serautan, gitu. Demam, gitu. Belum mandi. Minta duit lagi, gitu kan? Lengkap udah. Akhirnya apa alasan saya untuk suka sama ibu? Berikan alasan kepada saya untuk suka sama mama gitu. Gila pakai kasih alasan. Baik sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering ingat mati. Makin sering kita bersama, makin kita dekat. Iya kan? Iya, makin kita bersahabat. Cinta itu tumbuh karena kebersamaan. Dan bersama dan apa bukti cinta itu dengan mengingatnya, kan begitu. Bukti kita cinta sama Nabi, kita mengingat Nabi, merindukan Nabi. Sama begitu juga dengan bukti kita dekat dengan kematian, ingat-ingat kematian. Dan ingat kematian itu akan selalu mengontrol kita dan menjaga kita. Mas sekalian. Jadi gimana cara tazkiyatun nafs yang paling ampuh? Ada banyak cara tazkiyat dari mulai berzikir, beristighfar, banyak salat malam, ada banyak. Tapi yang paling dahsyat, efeknya paling kuat adalah zikrul maut. Ingat mati, Pak. Makanya yang punya rumah di depan kuburan, buka pintu, yang kelihatan pemandangannya adalah pohon Kamboja, gitu ya, batu nisan. Syukur, karena tiap hari dia ingat mati. Nah, apalagi kalau dia udah nentuin titik dia, titik akhirnya, tanpa di sana udah disiapin.
Kenapa kita harus ingat mati di penutup, Pak? Karena kalau kita ingat mati, minimal 3 hal yang akan terjadi pada kita. Yang pertama, ta'jil taubah. Orang kalau ingat mati, dia akan bersegera bertobat. Kenapa? Mati itu pemusnah kenikmatan. Ketika dia lagi nikmat-nikmat maksiat, ya dia bakal habis ya gitu. Dia akan tobat, Pak, kalau ingat mati. Kalau kita sering ingat mati, yang muncul selain ta'jil taubah, qanaatul qalb. Kita akan merasa cukup hati kita. Enggak nafsu pengen ini, pengen itu, ngejar semuanya, pengen kejar gitu. Tapi selalu bertanya, apa yang sudah saya buat dan saya siapkan dengan apa yang saya punya ini? Dan orang kalau sering ingat mati, dia akan terjadi yang namanya nasya'atul ibadah. Dia akan rajin ibadah. Kalau disebut, dikasih tahu nih Pak kita, ntar malam kita mati, kira-kira apa yang kita kerjakan setelah ini? Ya, kagak bakalan keluar kita dari masjid. Ya, ambil wudu, sholat, batal wudu lagi, sholat lagi. Ambil Quran, baca Quran, zikir, wirid, belum lagi batal lagi. Berwudu lagi, sholat. Bakal begitu kita. Orang kalau ingat mati, Pak, dia akan rajin beribadah. Begitu dia malas untuk bangun malam tidur, kalau gue mati di malam gimana? Enakan mati lagi tidur, apa enakan mati lagi sholat? Makanya kemudian dalam satu hadis Rasulullah SAW bunyinya begini. Ada beberapa riwayat. Satunya di antara riwayat Muslim. Iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautihi fasa'alahu rajulun minal qawm masta'malahu qalu yahdihu Allahu ila al-amal as-salih qabla mautihi thumma yaqbuluhu Allahu ala dhalik. Iza aradallahu bi'abdi khairan, jika Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, Allah udah kandung cinta sama kita nih, maka Allah pengen baik kita. Ista'malahu qabla mautihi, maka Allah akan mempekerjakan kita, ya kan? Sebelum kita mati. Ista'malahu qabla mautihi. Fasa'alahu rajulun minal qaum, kemudian bertanyalah, ya kan? Seorang pemuda di antara salah seorang sahabat lah bertanya kepada Rasulullah, "Masta'malahu ya Rasulullah? Gimana cara Allah mempekerjakan kita?" Kalau kita dipekerjakan orang gampang kan, saja kerjaan, so bersihin taman, bersihin apa. Tapi gimana cara Allah mempekerjakan kita ketika Dia menyayangi kita dan Dia pengen kita jadi orang baik? Gimana cara Allah mempekerjakan kita? Masta'malahu. Qalu, Rasulullah berkata, yahdihullahu ilal amalus salih qabla mautihi. Allah akan mengaruniakan dia, menunjukkan dia kepada amal-amal soleh sebelum matinya. Artinya apa? Kita bakal kejebak terus sama amal soleh, Pak. Baru pulang dari sini, tiba-tiba ya, ada undangan apa, misalnya kebaikan. Tiba-tiba suruh ngajarin anak baca Quran. Jangan, lagu juga baru pulang capek, ngaso dulu napa bu. Gitu. Bersyukurlah. Setiap kali kita baru selesai kebaikan, ada kebaikan lagi, ada kebaikan lagi. Tiap hari kita terjebak di dalam kebaikan-kebaikan. Begitu kita malas, kita merasa capek dan lemah, ingat Pak, jangan-jangan Allah demen saya jadi orang baik nih. Makanya ditunjukin terus sama kebaikan. Jangan-jangan Allah pengen saya mati lagi melakukan kebaikan. Karena disebut qabla mautihi, sebelum mati. Tapi yang menarik ujung hadis itu Pak, tsumma yaqbuduhullahu ala dzalik, hingga Allah akan matikan dia dalam keadaan seperti itu. Disibukkan dengan kebaikan hingga Allah akan matikan dia di dalam kebaikan. Makanya kalau saya dulu, zaman saya kecil gitu, ada kakek-kakek gitu, orang-orang tua kita udah tua, udah bongkok, pakai tongkat, rumahnya dari masjid lumayan jauh. Dulu ada tuh, karena di waktu saya kecil di masjid saya sebut di pertemuan lalu masjid Nurul Yakin itu, tuh di bawah itu
turun ke bawah dekat rumahnya, dekat rumah, pokoknya anak paling kecil, adiknya paling kecil dari di atasnya Haji Ghazali, Jeromli kalau tidak salah. Itu dekat situ ada bawa pakai kakek udah tua, udah bongkok pakai tongkat. Lumayan jauh jaraknya ke masjid, tapi tiap waktu sampai ke masjid. Orang-orang tua kita udah tua kayak apa, malam-malam bangun tahajud. Itu kalau ditanya, ngapain? Mau kemana? Mau ke masjid. Ngapain? Mau sholat. Dah elah, di rumah aja napa kong. Dapat uzur dari Allah. Di rumah aja, kong udah tua, tersakit lagi pulang-pulang. Udah di rumah aja napa? Kagak, gua mau ke masjid. Emang kenapa sih pengen banget ke masjid? Apa jawabannya? Pengen mati di masjid. Malam kita bangun mau pipis, di kamar mandi ada orang. Kita tungguin lama, keluar si engkong. Ngapain kong? Gini hari jam 2 kamar mandi, seger lagi. Wudu kata dia. Ngapain wudu? Kan kagak bisa tidur. Emang gua kagak mau tidur. Terus mau ngapain? Gua mau tahajud. Dayalah kong, ntar besok mengganggu kamu. Tidur aja. Gua pengen tahajud. Ya Allah kong, Allah kasih uzur, apalagi tahajud cuma sunnah doang daripada tunggu sakit. Apa jawabannya? Gua pengen mati lagi tahajud. Makanya sekarang simple, orang-orang tua kita dulu, ya nggak susah-susah. Artinya apa? Dari hadis ini kita belajar Allah Rasulullah ingatkan kepada kita, siapkan kematian kita, Pak. Sebagaimana kita menyiapkan kehidupan kita. Banyak kita buat rencana hidup kan, tapi pernah nggak buat rencana mati? Pernah nggak? Mati itu pasti kan. Cuma kayak gimana matinya itu kan pilihan. Kita mau mati lagi ngapain nih? Kan kita bisa memilih, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara lakukan sesuatu yang kita ingin matinya lagi begitu. Makin sering kita melakukan sesuatu, maka makin besar peluang kita mati dalam keadaan melakukan sesuatu itu kan begitu. Kan hukum peluang gitu kalau di matematika gitu. 24 jam sehari semalam, 14 jam kita melakukan kebaikan. Sisanya, ya kan, 8 jam kita tidur segala macam. Sisanya lagi mungkin ada khilaf-khilaf. Maka 14 jam yang kita melakukan kebaikan, kemungkinan kita mati lagi melakukan kebaikan 14/24 kali 100% kan? Betul nggak? Kan lebih dari 50% peluangnya. Makin banyak, makin besar persentase kita mati dalam keadaan seperti itu. Setidaknya itulah cara kita merencanakan kematian kita. Masalah nanti akhirnya gimana itu urusan Allah. Tapi kita boleh punya keinginan. Keinginan untuk nggak mati nggak boleh, tapi keinginan mati seperti apa boleh. Seperti Kong tadi, gua pengen mati lagi tahajud. Sekalipun akhirnya dia nggak mati lagi tahajud, Pak, maka Allah akan anugerahkan dan hadiahkan keindahan mati dalam keadaan tahajud itu sebagai pahala untuk dia saat dia mati tidak sedang tahajud. Itu terjadi pada Khalid bin Walid kan? Khalid bin Walid ketika dia masuk Islam, dia tidak ada satupun medan perang yang dia tinggalkan. Tapi begitu dia menjelang wafatnya, dalam keadaan kurus kering, badan yang tadinya kekar dan besar, itu tinggal kulit pembalut tulang di akhir kematiannya, Pak. Terbaring, menangis Khalid. Ada sahabat yang mendampingi, yang ditanya, kenapa kau menangis ya Khalid? Bagaimana aku tidak menangis? Seumur hidupku aku habiskan setelah Islam ini, aku habiskan di medan perang. Bahkan Khalid itu mengatakan, Khalid di antara omongan Khalid itu yang dicatat sebagai sebuah perkataan yang dahsyat itu, apa kata Khalid? Sungguh malam-malamku dalam ribat, malam-malamku dalam berjaga di medan perang lebih aku cintai
daripada malam-malamku di atas peraduan bersama kekasihku. Ada yang bisa begitu Pak? Kalau perlu kita cari alasan buat gak rondaan gitu. Peribahasa kita kan ronda sekarang. Mumpung bini gue lagi kelihatan cakep-cakepnya nih gitu. Mumpung. Bagaimana mungkin kemudian aku begitu menginginkan kesyahidan di medan perang, tapi ternyata aku harus mati dalam keadaan seperti ini. Di atas tempat tidur, like an old camel, seperti unta tua yang menunggu kematian. Nangis sekali Pak, pengen mati syahid di medan perang, mati di tempat tidur. Dan dia buktikan, dia selalu hadir di medan perang, baik sebagai panglima atau sebagai prajurit. Itu kemudian apa sahabat yang di sampingnya mengatakan kepada dia, ya Khalid, aku pernah mendengar Rasulullah berkata. Apa kata Rasulullah? Ketika seseorang itu memiliki hajat di dalam hidupnya, punya keinginan di dalam hidupnya, kemudian dia berupaya maksimal untuk mewujudkan keinginannya itu, tapi ternyata dia mati sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan itu, maka demi Allah, Allah akan memberikan keutamaan dari yang diinginkannya itu sebagai hadiah dari Allah kepada dirinya. Jika engkau menginginkan mati syahid di medan perang dan kau sudah tunjukkan upayamu untuk itu, tapi ternyata kau mati di atas tempat tidur, walaupun mati di atas tempat tidur, maka Allah menganugerahkan mati syahid di medan perang itu sebagai hadiah dari Allah untuk dirimu. Itu kenapa tadi saya bilang, yuk kita merencanakan kematian kita Pak. Kalau kita merencanakan kematian kita Pak, begitu kita lemah nih, malas, misalnya kita, gua pengen mati lagi tahajud, begitu malam kita ngantuk banget, berat, terus mikir, kalau umpamanya 10 menit lagi gua mati gimana? Kan gua pengen mati lagi tahajud, udah buru-buru tahajud, ya, supaya matinya lagi tahajud. Nggak jadi itu terus tidur, ngantuk awal. Gitu. Jangan sebaliknya. Gitu. Begitu mau tahajud, gua kan pengen mati lagi tahajud, sekarang kalau kita tidur gitu. Nah begitu. Ingat lagi kan nggak bisa dihindari, cuma bisa dipilih mau lagi tidur apa lagi tahajud. Dihindari nggak bisa. Ya, itu sebagai penutup dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Ya, yakinlah dia akan datang. Ya, nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Mau apapun keadaannya, caranya, nggak akan bisa. Ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mulai merencanakan. Kita sering merencanakan hidup. Gue pengen begini umur sekian, gue pengen begini umur sekian, gue pengen punya ini umur sekian, gue pengen punya umur ini di umur sekian. Tapi pernah kita merencanakan, gue pengen mati lagi begini, maka umur segini gue harus sudah begini, gue harus sudah kerjaan ini, gue harus sudah kerjaan itu. Gue mulai merencanakan kematian kita apa? Apa kematian yang paling kita inginkan? Tulis, catat, tempel di depan pintu kamar. Dan selalu panjatkan doa kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan seperti ini. Yang gak pasti kita mintain terus, ya Allah, kayakan aku, belum pasti kaya. Ya Allah, mudah-mudahan diizinin poligami, itu. Ya Allah, yang nggak pasti belum tentu kita minta. Ya, tiap sholat gitu menangis. Ya Allah, saya belum sembuh ya Allah. Kapan keadaannya ya Allah? Kita minta terus. Sampai segala mobil diselawatin, biar punya tuh mobil gitu. Lihat rumah mewah, selawatin Allah selesai. Nah, elah selawat buat punya rumah. Lah yang pasti mati nggak pernah diminta. Iya kan? Ya, bodohnya kita kan? Yang kagak pasti kita dapat, kita minta-minta, sampai nyembah-nyembah. Yang pasti kagak kita minta. Ya Allah, aku pasti mati ya Allah, tapi aku mau ya Allah, matikan aku dalam keadaan seperti ini.
tulis tempel di kamar, tempel di kaca cermin. Tiap kita bercermin kita diingetin, gue pengen mati lagi begini. Mas taruh di kertas di dompet, tiap buka duit, gue pengen mati lagi begini. Di tempat tidur, tapi jangan taruh di jidat bini kita. Ntar, dah kagak jadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Afu minkum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, karena udah siang kan ya. Daripada tambah bete ntar pagi-pagi ngomongin mati pula gitu kan. Saya juga kudu ngantar anak jemput anak ke pondok. Jadi saya minta maaf saya nggak bisa nemenin lebih lama. Karena sebelum jam 6 sudah harus jalan. Ya. Mohon maaf juga, kagak sempat sarapan juga. Kalau sarapan dulu ntar ya nggak lewat juga. Ya, ntar yang di rumah marah-marah, ya kan. Jadi saya mohon izin ya. Saya mohon izin nggak bisa menutup lama. Saya izin langsung ngajir. Ya, terima kasih. Oh kita tutup doa. Baik kita tutup doa. Mudah-mudahan doa kita melengkapi dan menyempurnakan kebaikan kita, dan mudah-mudahan doa kita menjadi doa-doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebelum doa, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Dan Fatihah ini menjadi tawassul, menjadi amal soleh. Bertawassul kepada amal soleh itu diizinkan. Fatihah ini menjadi amal soleh kita, yang dengan amal soleh itu kita bertawassul kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa tilawatana wa da'watana wa tamim takthirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.